Apakah ada penerus pemimpin-pemimpin yang akan datang ini, apakah ada di dashboard saudara? Apakah ada manifestasi kuasa Allah dalam hidupmu, penyertaan Tuhan yang tampil dari karya tanganmu, dari pikiranmu, dari perkataan mulutmu? Apakah semua mendeklarasikan tangan Tuhan yang kuat, yang dahsyat? Berapa besar kasih yang ada di hidup kita tertuang dari persembahan kita, korban kita kepada Tuhan. Judulnya adalah Leadership Dashboard, dashboard kepemimpinan ilahi. Nah, kalau saya dengar kata dashboard, itu terkait dengan mobil lagi nih, ya. Di mobil ada dashboard untuk kita bisa lihat, ngecek hal-hal yang penting. Jadi kalau kita mau mengendarai mobil, kita biasanya hidupkan mesinnya, terus kita lihat dashboardnya. Ada beberapa kalau menurut saya ya, yang penting dalam dashboard itu. Dashboard itu cuman memberi beberapa indikator saja yang penting untuk kita tahu. Kita tidak bisa tahu detail semuanya, tapi ini beberapa hal, 4-5 hal yang sangat penting. Menurut saya mungkin yang paling penting dalam dashboard mobil itu engine light, ya, lampu engine. Kalau lampunya nyala, berarti something is wrong, sesuatu yang salah dengan mobil itu. Ada yang kelirunya di mana. Jadi kalau ada lampu mobil, lampu engine-nya nyala, bawa ke bengkel, jangan terus drive terus, ya, berbahaya sekali. Kita tidak tahu salahnya di mana, tapi ada yang salah pasti. Yang kedua, yang di dashboard juga ada bensinnya ada berapa banyak, ya. Jadi ada penuh atau setengah atau kosong. Jadi menolong kita, kira-kira kita perlu ngisi bensin lagi kapan, atau berangkat apa enggak kalau enggak ada jual bensin dekat sini. Yang ketiga mungkin suhunya, suhu mesinnya. Ya, kalau suhunya terlalu panas ya jangan nekat berangkat terus. Yang keempat dan barangkali kecepatan. Ya, kita bisa tahu kecepatan, ini kecepatan enggak, speeding apa tidak, ya terlalu pelan apa tidak. Ini contohnya aja, di mobil ada dashboard, tujuannya untuk melihat apakah mobilnya sehat apa tidak, akan menolong kita sampai tujuan apa tidak. Ya. Dalam tubuh manusia juga ada yang namanya dashboard. Kalau kita ke dokter, ya, di beberapa rumah sakit yang besar, sebelum ketemu dokter, kita dilihat vitalnya dulu. Biasanya apa vitalnya? Suhunya dicek dulu. Panas apa enggak? Yang kedua, tekanan darah dicek dulu. Terlalu tinggi atau terlalu rendah apa enggak? Yang ketiga, oksigen levelnya. Ya. Apakah terlalu rendah, kurang oksigen di dalam tubuh kita atau gimana? Kadang-kadang ada yang keempat, orang lihat lidahnya atau lihat tenggorokannya atau apa. Tapi dashboard gunanya apa? Untuk ngecek apakah hal-hal yang key, yang kunci, yang paling penting itu dalam keadaan baik atau tidak. Ya. Nah, ini dalam leadership atau kepemimpinan ilahi ada dashboardnya juga. Hal yang tidak komplit detail, tapi ada paling tidak 4 hal yang diajarkan di Keluaran 13:14 ini yang penting untuk diperhatikan. Jadi saudara lihat dashboard hidup saudara, kepemimpinan saudara. Saudara mungkin mimpin di rumah tangga, mimpin di tempat kerja, mimpin di sekolah, mimpin di bisnis, mimpin di gereja atau dimanapun juga.
perhatikan dashboard kepemimpinan saudara. Kalau tidak sehat, berhenti dulu, bawa ke bengkel dulu, ya, sebelum kecelakaan terjadi. Yang pertama, ya, di pasal 13 ayat 8. Dikatakan pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Jadi dengan jelas dikatakan oleh firman Tuhan, pada hari nanti, tahun depan, waktu kamu merayakan hari Paskah, pada hari itu harus kau beritahukan kepada siapa? Anakmu laki-laki. Anak laki-laki atau anak laki-laki yang tertua adalah ahli waris, penerus. Ya. Jadi dashboard pertama untuk pemimpin-pemimpin ilahi adalah apakah ada penerus. Ya, pemimpin-pemimpin yang akan datang ini apakah ada di dashboard saudara? Kalau saudara mimpin, kemudian di bawah saudara jaraknya jauh, tidak ada yang bisa menggantikan saudara, itu tidak sehat. Ya, jadi siapa yang akan teruskan pekerjaan ini? Siapa yang akan menyelesaikan? Pertanyaannya, seberapa besarkah kepercayaan yang saudara berani limpahkan kepada orang lain? Jadi succession itu soal mempercayakan tugas ini kepada orang lain. Hari ini dashboard ini dalam hidupmu dilihat, ya. Apakah investasi saudara ada kepada pemimpin-pemimpin berikutnya? Kalau sekarang saudara dipanggil Tuhan, apakah ada kandidat-kandidat yang banyak untuk meneruskan tugas ini? Baik di perusahaan, di gereja, di pelayanan, dimanapun juga. Ya. Jadi dashboard terpenting nomor satu, apakah ada penerus? Yang perlu dicek, kalau tidak ada artinya tingkat investasi saudara pada generasi mendatang dan tingkat keberanian mempercayai orang lain sangat kecil, tipis. Ya, bukan karena orang lain tidak mampu, tapi karena saudara tidak punya keberanian mempercayai orang dan tidak berani invest sungguh-sungguh membangun orang di sekitarmu. Dashboard nomor 2, ya, di Keluaran 13 ayat 9. Itu harus menjadi tanda bagimu pada tanganmu dan sebagai pengingat di antara matamu atau di dahimu, supaya hukum Tuhan ada pada mulutmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawamu keluar dari Mesir. Jadi kalimat yang dikatakan bahwa harus ditaruh di tanganmu, di dahimu, itu muncul 4 kali. 2 kali di Keluaran ini, 13. Ya. Nanti 2 kali lagi di Ulangan. Orang-orang Yahudi nangkepnya secara hurufiah. Kalau sudah lihat orang Yahudi yang ortodoks, mereka sembahyang, sebelum sembahyang diikatkan dulu. Ya, Tauratnya di atas kepalanya, sini benjolan di kepala, atau di tangannya juga diikatkan dulu. Secara hurufiah mereka ikuti itu. Tapi menurut saya yang dimaksud adalah tangan itu artinya perbuatan kita, ya, hasil karya kita, kerjaan kita, ya. Kemudian apa namanya, forehead atau dahi itu artinya pikiran kita, dan mulut itu artinya perkataan kita. Jadi dikatakan di pasal 39 ini, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, itu harus merefleksikan tangan Tuhan yang kuat, yang menolong kita keluar dari Mesir. Jadi menurut saya dashboard nomor 2 adalah penyertaan Tuhan. Ingat cerita 2 murid Yesus jalan di Efesus. Ya. Waktu jalan bersama Yesus, mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Kemudian setelah Yesus menampakkan diri terus hilang, mereka berkata, ya tadi waktu kita ngomong sama dia, jalan sama dia, hati kita berkobar-kobar. Penyertaan Tuhan ada tak hari ini? Lihat dashboard kepemimpinan saudara. Ya, apakah ada manifestasi kuasa Allah dalam hidupmu, penyertaan Tuhan yang tampil dari karya tanganmu, dari pikiranmu, dari perkataan mulutmu? Apakah semua mendeklarasikan tangan Tuhan yang kuat, yang dahsyat?
Ya, kalau sudah melayani sibuk setengah mati tapi tidak ada penyertaan Tuhan, berhenti dulu. Ya, ini dashboard nomor 2. Pemimpin Tuhan janji menyertai, harus ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Allah dari perkataan mulut kita, dari perbuatan kita yang diteladani, dari pikiran kita yang menginspirasi orang lain. Apakah ada demonstrasi kuasa Tuhan atau tidak? Ya, itu dashboard nomor 2, penyertaan Tuhan. Nomor 3, di dalam Keluaran 13 ayat 11. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu. Jadi yang nomor 3 dashboardnya adalah soal visi. Dikatakan ini masih baru aja keluar dari Mesir, diberitahu apabila engkau telah tiba, ya, telah dibawa Tuhan ke negeri, ke destinasi, ke visi, ke tempat di mana Tuhan mau bawa kamu, ya, maka berbuat seperti ini. Jadi yang nomor 3 adalah dashboard soal visi. Pemimpin dan visi tidak bisa dipisahkan. Visi yang Tuhan percayakan pada saudara itu, apakah hari ini masih jelas? Sejelas seperti waktu Tuhan berikan pada saudara. Destinasi hidup saudara ini. Apakah visi ini, ya, yang Tuhan berikan pada saudara masih menghasilkan energi yang besar? Seperti pada saat saudara memulai perjalanan ini. Jadi biasanya waktu visi diberikan, tiap kali kita ingat visi ini, tiap kali kita berhadapan dengan visi ini, muncul semangat yang besar, passion yang tinggi, energi yang luar biasa. Hari ini, energinya itu masih ada apa tidak? Clear, clarity, kejelasannya masih sama enggak dengan yang dulu? Kalau visi mulai kabur dan tidak menghasilkan passion dan energi lagi, saudara perlu berhenti dulu. Ya, karena ini mesinnya tidak baik, tidak sampai tujuan saudara nanti. Ya. Jadi cek visi saudara, masih jelas dan apakah masih krips menghasilkan energi yang luar biasa saat saudara menyampaikan, saat saudara memikirkannya, saat saudara mengerjakannya, apakah membangun energi yang luar biasa. Yang terakhir, yang keempat, ya, ini dashboard bukan hanya untuk pemimpin organisasi. Saudara mimpin adikmu, mimpin keluarga, mimpin teman, mimpin pelayanan, mimpin apapun juga, ya. Atau calon pemimpin sekalipun, ini dashboard penting untuk kesehatan perjalanan saudara. Yang keempat, Keluaran 13:12. Maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Jadi yang keempat adalah soal persembahan dan pengorbanan. Berapa banyak sih kasih yang sudah tuangkan melalui persembahan dan pengorbanan saudara? Kalau mesin hidupmu ini masih baik, mesin kehidupan rohanimu masih baik, engkau akan bersemangat selalu memberikan yang terbaik pada Tuhan. Kalau ada kesempatan memberi, selalu lompat duluan. Ya. Yang terbaik, bukan yang second best, bukan yang sisa, bukan memberi yang tanpa sakit. Seperti Daud bilang, aku tidak mau mempersembahkan sesuatu tanpa bayar apa-apa. Ya. Walaupun sebagai raja dia diberi privilege, sudah tak bayari dah yang ini. Kamu tidak usah beli tanahnya, tidak usah beli kayunya. Dan Daud bilang, aku nggak mau. Ini bukan urusan aku dengan engkau, tapi aku dengan Tuhan. Apakah kasih, berapa besar kasih yang ada di hidup kita tertuang dari persembahan kita, korban kita kepada Tuhan. Itu dashboard nomor 4. Ya. Dari korban kita, dari kerinduan memberikan yang terbaik pada Tuhan, anak sulung, yang terbaik, yang pertama, yang prioritas pada Tuhan, itu menunjukkan apakah rohani kita sehat apa tidak. Yang normal, yang sehat, itu kalau kita ini berlomba-lomba ingin memberi lebih, yang terbaik, yang utama, yang sempurna, yang tidak bercacat kepada Tuhan, the best. Ya, kalau kita memberi seperti kebanyakan orang lain, itu artinya kita sedang sakit. Oke, jadi ini dashboard, saudara renungkan, ya. Untuk nilai mungkin tidak bisa malam ini, ya nanti malam atau besok pagi, besok sore direnungkan. Kira-kira
mesin hidupmu ini, rohanimu, kepemimpinanmu, sehat apa tidak untuk jalan sampai ke tujuan yang Tuhan janjikan. Topik pendek kedua, satu dua slide lagi, saya beri judul Tuhan bahkan mengasihi orang Mesir. Kalau kita dengar Mesir selalu kan negatif. Tapi Tuhan mengasihi orang Mesir. Ya, bagaimana dengan saudara? Di dalam Keluaran 14 ayat 18 dikatakan, orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Allah pada waktu aku dipermuliakan atas Firaun, atas keretanya, atas pasukan berkudanya. Tuhan benci penindasan, kekerasan Tuhan benci. Tapi dia mengasihi orang Mesir yang biasa, ya, yang bukan penindas, yang bukan orang yang menyiksa orang lain. Tuhan benci penindasan atas umatnya, tapi dia mengasihi orang Mesir yang umum, yang lain, yang tidak menindas. Dikatakan berkali-kali, 3 kali dia bilang, supaya semuanya ini, ya, Tuhan tunjukkan kemuliaannya atas Firaun, atas kudanya, atas keretanya, supaya apa? Supaya orang Mesir yang lain tuh bisa lihat Tuhan dan tahu dan kenal bahwa dia itu adalah Tuhan. Tuhan luar biasa. Bahkan orang Mesir pun dia kasihi. Ya, dia 3 kali, ayat 18, ayat 4, ayat 17, Tuhan bilang, supaya orang Mesir tahu, inilah Tuhan, akulah Tuhan, dan boleh menerima keselamatan. Pertanyaan refleksi weekend buat saudara. Siapakah orang-orang Mesir dalam hidup saudara? Yang saudara sudah cap, ini orang buruk, orang jahat, orang jelek, ya, tidak pantas untuk dikasihi, ya, sudah distereotip, semuanya sudah buruk semua. Orang-orang yang mungkin saudara tidak sukai, atau bahkan benci, tapi Tuhan tetap sayang. Bukan penindas, ya, bukan penyiksa, tapi orang kebanyakan di Mesir. Buat saudara, orang-orang Mesir itu siapa? Ya, entah orang atau nama tertentu, atau keluarga tertentu, atau suku tertentu, atau bangsa tertentu. Ya. Tuhan sayang dan ingin menunjukkan kemuliaannya kepada mereka. Jadi, renungkan, ada enggak orang yang saudara benci, yang saudara tidak mau berurusan seperti orang Israel tidak mau urusan dengan orang Mesir, tapi Tuhan sayang pada orang Mesir, ingin menunjukkan kemuliaannya, ingin supaya mereka mengalami Tuhan. Siapa orang Mesir? Doakan saudara, weekend ini, ambil waktu berdoa untuk orang-orang ini. Yang saudara benci, mungkin tidak sukai, entah itu orang, entah itu suku, entah itu bangsa, entah itu siapapun juga. Supaya dia bisa lihat kemuliaan Tuhan, dan bisa kenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat.